Halo guys, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok eksternalitas. Perkenalkan, nama saya Rian Hugo Silalahi. Nama saya Nora Stagita Zulfa. Nama saya Takia Dwi Rahma. Dan aku Lu'lu Atul Alia. Jadi kita di sini bakal ngejelasin apa, Rek? Jangan pakai aku. Kita akan menjelaskan eksternalitas. Whenever a third party enjoys benefits or has to deal with costs as a result of an activity he or she did not partake in and has no influence over, a so-called externality occurs. These externalities can be positive or negative. An example of a positive externality could involve, let's say, 90% of the people who live in your neighborhood making their homes and gardens prettier. The end result is that the neighborhood becomes more attractive to investors as well as a more pleasant environment for residents, and even the 10% who didn't do anything benefit. The most obvious example of a negative externality would be, of course, pollution. If a factory starts doing business in your neighborhood, everyone suffers health and lifestyle-related consequences. In the 19th century, economists like John Stuart Mill and Henry Sidgwick started referring to externalities, although some thinkers tackled them even earlier on, like the Marquis de Condorcet back in the 18th century. In the early 20th century, however, Arthur Cecil Pigou covered them in a more robust manner. Since then, many economists tried to play an active role in this equation, and the point was made that the state should intervene to keep externalities in check. It's ultimately all a fine balancing act. If the costs are high when it comes to negative externalities, such as many people getting sick due to pollution, governments step in through measures such as taxing those who pollute. If, however, the costs are not that high, such as, for example, a business making a bit too much noise and bothering a few neighbors, the state might decide to stay out. The same way, governments can encourage entities that generate positive externalities using tools such as subsidies, but once again, balance is the operative word. Apakah kalian tahu dampak dari setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan di lingkungan sekitar? Misalnya, apakah pabrik di dekat rumahmu memberikan lebih banyak manfaat atau malah menciptakan masalah baru? Disinilah konsep eksternalitas dalam ekonomi mikro berperan penting. Mari kita simak. Jadi, perlu kalian ketahui apa sih eksternalitas? Eksternalitas adalah dampak-dampak yang tidak terkompensasi dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain yang tidak terlibat. Ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif adalah jika memiliki dampak positif atau mampu meningkatkan kesejahteraan terhadap orang lain. Sedangkan eksternalitas negatif adalah jika memiliki dampak negatif atau mampu menurunkan kesejahteraan terhadap orang lain. Adapun contoh eksternalitas positif yaitu pendidikan, vaksinasi, dan pembangunan infrastruktur. Begitupun dengan contoh eksternalitas negatif yaitu pembuangan limbah pabrik, kemacetan, dan polusi udara yang disebabkan oleh asap rokok. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi-kondisi pasar. Yang pertama, kondisi pasar sebelum adanya eksternalitas. 1. Permintaan adanya penawaran dengan sendirinya dapat menuju titik keseimbangan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang kedua, eksternalitas, baik itu positif ataupun negatif, tidak dihitungkan. Yang ketiga, ketika eksternalitas tidak diperhitungkan, tidak perlu adanya biaya tambahan pajak atau subsidi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi pasar setelah adanya eksternalitas negatif. Terdapat biaya sosial yang meliputi swasta dan produsen, ditambah biaya orang-orang lain terkena dapat dari perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai seorang ekonom dan perancang yang baik, maka ada memproduksi dengan memperhatikan biaya sosial. Yang selanjutnya, apabila tidak dapat biaya sosial, maka jumlah yang akan diproduksi akan jauh lebih sedikit. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi pasar setelah adanya eksternalitas positif. Yang pertama, eksternalitas positif menciptakan penawaran yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya adanya eksternalitas. Yang selanjutnya, peningkatan pemerintah ini juga didukung oleh pemerintah dengan adanya pemberian subsidi. Terima kasih. Kebijakan publik mengenai eksternalitas. Terdapat dua kebijakan. Yang pertama, Common and Control Policy, dan yang kedua, Market-Based Policy. Yang pertama adalah regulasi. Regulasi adalah mengenai pemerintah mengatasi eksternalitas dengan kebijakan perintah dan pengendalian, terutama jika
dampak negatifnya melebihi manfaatnya. Untuk itu, regulator perlu memahami industri secara spesifik dan alternatif teknologi yang dapat diterapkan. Kebijakan ini lebih disukai oleh para pembuat kebijakan dan ekonom karena secara langsung mempengaruhi pasar. Besaran pajak Pigovian disesuaikan dengan tingkat eksternalitas positif yang ditimbulkan. Semakin besar dampaknya, semakin besar juga pajak yang dikenakan. Sekian video penjelasan dari kami. Bye-bye. Seimbangan. Ulang-ulang. Terdapat dua kebijakan. Kok ngonos ya? Bukan, Nau. Dalam apa ya, Nau? Kok tiba-tiba lupa, Nau? Enggak, ya Allah. Ya. Adapun Eksternalitas negatif. Salah, Cok. tak zoom banget anjir. Kesejahteraan orang lain yang Terserah. bikin tete. TikTok ya, Bu. Vaksinasi.